Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Teknika 107,7 FM. Bertemu kembali di program OPS, obrolan pagi STEMSI. Kali ini bersama saya Maha Putri. Nah, edisi hari ini Senin 5 Februari 2024, kita kedatangan tamu dari program keahlian teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Ya, di studio sudah hadir Bapak Ketut Suruswardana SPD MPD selaku Kepala Program Keahlian TPFL namanya sekarang Pak ya. Oke, benar-benar. Kalau dulu kan TP LAS. Dari dulu sekali ya Pak ya, TP LAS. Nah, Bapak sudah berapa lama Bapak menjadi guru di STM Bapak? Dari tahun diangkatnya di tahun 2003 Kan barengan Bu ya. ya. Ya betul. Cuma saya sempat honor dulu setahun dari 2002 sempat honor dulu di sini. Oke, berarti sudah lebih dulu di sini dari tahun 2002 honor, dan memang di pengelasan Pak. Nggih, pengelasan. Oke. Sekarang kalau kita lihat Pak ya, dari dulu pengelasan itu minim peminatnya. Iya. Ya. Nah, itu dah tantangan ke depannya nanti ya. Tantangan ke depannya, ya betul sekali. Nah, perjalanan Bapak dari menjadi guru sampai sekarang akhirnya menjadi kepala program keahlian, Bapak bagaimana melihat perkembangan anak-anak? Meskipun yang hanya satu kelas itu, tapi perkembangannya dari tahun ke tahun, apakah ada peningkatan gregetnya mereka belajar tentang pengelasan atau bagaimana? Kalau perkembangannya dari tahun ke tahun malah menurun. Kalau dulu saya pas honor ke sini kan tahun 2002 terus mangkat 2023. Saya juga tamat di sini. Iya. Oh, memang jurusan LAS tamatnya. Saya dulu tamat di sini barengan Pak Balok itu. Jadi saya pernah sekolah di sini dulu. Dulu di sini itu ada 3 jurusan Bu. Di STM masih dulu namanya. Masih STM itu ada 3 jurusan. Jurusan listrik, mesin sama bangunan. Di mesin itu mesin umum. Jadi semua pelajaran dapat. Jadi LAS dapat, mesin juga dapat, pemesinan juga dapat gitu. Jadi setelah 2003 itu pas saya ke sini itu sudah menjadi kompetensi kalian. Tapi tetap masih satu program keahlian teknik mesin. Cuma kompetensi keahliannya beda. Jadi ada teknik pemesinan, ada teknik pengelasan gitu kan. Animu anak-anak itu
greget anak-anak untuk belajar dulu. Kalau tahun-tahun dulu itu kalau dikasih praktek pas bel istirahat suruh stop dulu, istirahat dulu, mesinnya dimatikan, nggak ada yang mau. Pak nanggung ini kerjaan saya gitu. Itu dulu kalau dulu ya nanti istirahat dulu biar Bapak juga dapat istirahat, kamu dapat istirahat, mesinnya juga dapat istirahat, nanti baru kita lanjut lagi. Iya. Tapi anak-anak nanggung Pak, lagi sedikit aja. Gitu. Iya. Beda dengan sekarang. Oke. Belum dikasih istirahat aja, Pak. Ini udah jam 10 kurang 15. Mau istirahat ya, Pak. Oke, kayaknya Itu. di mana-mana fenomena ini Iya, ada Pak ya. iya. Oke, nah apa namanya dengar-dengar nih Pak, Iya. ada lulusan kita yang dia sebenarnya bukan jurusan las, Iya. tapi akhirnya belajar ngelas lagi karena harus kerja di luar. Iya. Nah, Banyak. jadi mungkin Bapak bisa menceritakan bahwa apa namanya belajar di pengelasan itu juga bisa kerja ke luar negeri. Iya. Banyak sekali, Bu. Iya. Jadi untuk las itu, banyak sekali peluang kerjanya malah di luar negeri, Bu. Jadi di Korea Ya. dan di Jepang, Bu. Nah, jadi saya kemarin sempat ke SMK NU Kudus itu. Ya. Nah, saya belajar di sana bagaimana cara dia itu melatih anak-anaknya, karena anak-anaknya itu berlomba-lomba dia masuk ke SMK NU Kudus jurusan pengelasan itu. Jurusan pengelasan, Iya, iya. karena dia akan berangkat ke Jepang dan ke Korea, Bu, sebagai tenaga kerja konstruksi di sana. Kalau di luar negeri kan gajinya besar, Lumayan, ya, iya, tidak iya. seperti ini. Banyak begitu. Nah, cuma itulah yang akan saya persiapkan di sini, Bu, Oke. nantinya tujuannya anak-anak itu nanti saya akan bimbing dia, akan gembleng dia, latih biar dapat sertifikat. Karena Oke. untuk ke Jepang itu kan syaratnya harus ada sertifikatnya. Pengelasannya itu harus punya ya. Oke, dan ya. ya. Jadi mungkin apa namanya menurut Bapak apa penyebabnya Pak? Maksudnya kenapa kita masyarakat di Buleleng ini kok kecil sekali minatnya ke las? Iya. Itu dah saya tanya animo anak-anak Ya. SMP untuk masuk di jurusan las tuh semakin turun, dan ini juga dipengaruhi oleh PPDB yang aturannya itu sering dilanggar, Bu. Contoh yang afirmasi harusnya 15%, tapi kenyataannya kan tanpa batas. Oke. Coba kalau itu dipetakan misalnya kan bisa pindah-pindah kemana. Kalau dulu itu mencari 36 tuh pasti dapat, Bu. Oke. Jadi dengan adanya aturannya yang tidak diterapkan dengan bagus oleh dinas itu, jadi anak-anak akhirnya kan numplek kadang di TSM, numplek akhirnya. Ya, mungkin. Akhirnya las tidak dapat kebagian. Walaupun dapat kebagian, akhirnya yang anak-anak yang nggak minat masuk las jadinya Oke, masuk di mungkin las. jadinya semacam gini ya, sedikit evaluasi mungkin apa namanya bagi pihak yang berwenang Iya, iya, itu, untuk hal itu bahwa Iya. ada efek samping Iya, dari karena- apa namanya penerapan Iya. aturan. Di satu sisi memang kita harus menghormati ya Iya, pilihan iya. anak-anak. Hanya saja mungkin ya daya tampung Iya, juga iya. permasalahannya. Padahal kan sebenarnya las itu jurusan paling mahal ya Iya, Pak ya? paling mahal itu. Dan satu-satunya di Bali itu Ya, ada jurusan las yang itu. di SMK 3 ini Iya. adalah jurusan las kita di sini Iya. adalah satu-satunya Iya. jurusan las di Bali ini, Iya. gitu. Dan gimana nih Pak, Bapak menanggapi? Kadang-kadang ada masyarakat itu yang nyeletuk, Iya. ngapain juga sekolah ke STM nyarinya Iya. jurusan las. Las, iya. Kamu belajar aja ngelas di Iya. bengkel, magang aja seminggu sudah bisa ngelas. Nah seperti itu, gimana Bapak menanggapi? Bedanya kan sekolah dengan kalau belajar keterampilan di luar kan karakter itu ya dididik di sana, Ya. Bu. Dia hanya dikejarnya keterampilan saja. Cara berkolaborasi itu kan nggak ada di sana di luar sana. Dia yang diajarkan hanya cara mengelas saja. Tapi kalau di sekolah kan Oke. ada karakter di sana, Ya. dididik apa namanya mental anak itu, kolaborasi dengan teman itu kan itu yang bedanya nanti Iya. anak-anak di sana Oke. ya. Nah, saya pernah pernah masuk juga ke Ya, Pak ya, ya. ke jurusan las ini karena dulu zamannya ada Ya, verifikasi. ya, ya. Oke. Nah, saya dari melihat dari bahan-bahan itu Ya. kan ada menggunakan berbagai jenis gas ya Iya, Pak iya. ya.
Nah, apa bedanya itu Pak teknik? Nah, kalau gini. misalnya di luar kan kalau misalnya orang misalnya hanya magang aja di bengkel lah supaya bisa gini. Apa ada perbedaan nggak jenis pengelasan yang Oh, masyarakat umum tahu ada itu. dengan apa yang dipelajari di sekolah? Ada itu. Begini, di teknik pengelasan itu memang dipelajari kan pengelasan. Iya. Cuma prosesnya itu ada banyak. Prosesnya ada banyak. Pertama itu ada namanya las oksiasetilin. Kalau di pada umumnya itu Iya. nyebutnya itu las karbit. Oke. Las karbit dia karena menggunakan karbit sebagai bahan karbit itu dikasih air dia menjadi asetilin. Nah, itulah digunakan untuk proses pengelasan. Nah, itu yang paling paling pertama untuk ada pengelasan. Terus ada namanya las SMAW. Proses las SMAW atau las busur manual. Biasa orang nyebutnya itu las listrik. Jadi dia menggunakan elektroda terbungkus itu digunakan. Terus ada yang untuk proses pengelasan biasanya untuk baja non peru itu ada las MIG dan las TIG. Jadi las MIG itu metal inert gas menggunakan gas argon biasanya sebagai bahan pelindung cairannya, dan ada las TIG jadi tungsten inert gas. Itu yang mahal gininya gasnya. Tapi hasilnya tuh halus bagus sekali. Nah, itu untuk logam non peru. Nah mungkin bisa disampaikan Pak, di sekolah kita dengan adanya berbagai jenis teknik pengelasan yang dipelajari oleh anak-anak, berarti kan orientasinya tidak hanya melakukan pekerjaan las yang las busur itu aja. Mungkin bisa disampaikan kalau misalnya membuat sekedar pagar atau terali atau mungkin kursi dan sebagainya, itu jenis lasnya apa. Terus kalau misalnya yang saya dengar ini Pak ya, sebenarnya lulusan jurusan pengelasan itu bisa bekerja ke tempat-tempat yang bergengsi, misalnya pertambangan, perkapalan seperti itu. Sama nggak jenis pengelasan yang dipakai itu Pak? Kalau untuk proses pengelasan pagar gitu SMAW aja sudah bisa digunakan sana. Tapi biasanya kalau di perkapalan yang pernah saya magang sana di PT PAL, itu biasanya yang digunakan itu adalah proses FCAW. Jadi FCAW itu mesinnya itu mesin las MIG gitu. Cuma elektrodanya yang menggunakan plug core arc welding. Jadi menggunakan bahan plugnya di dalam khusus memang dia. Sana. Itu untuk pengelasan di kapal-kapal itu biasanya itu gunakan. Terus untuk sambungan-sambungan untuk aluminium itu yang non peru itu biasanya menggunakan lastik, di kapal-kapal itu biasanya krum yang itu digunakan itu gunakan lastik gitu. Tapi kalau untuk kita proses bikin pagar kita gunakan las SMAW saja. Iya. Nah, mungkin ini sahabat teknika di rumah ya, mungkin bisa sudah tahu bedanya bahwa kita sekolah pengelasan di SMK Negeri 3 Singaraja itu tidak hanya sekedar bikin terali atau membuat pagar, kursi dan furnitur yang berbahan besi ya Pak ya. Akan tetapi juga ke arah yang lebih profesional, pekerjaan-pekerjaan berat dan itu lumayan bergengsi ya Pak ya. Jadi pengelasan bisa ke perkapalan, jadi itu punya teknik dan bahan-bahan yang berbeda, punya teknik yang khusus. Jadi tidak sembarang orang bisa belajar itu, betul ya Pak ya? Benar. Nah mungkin ke depan tadi satu sudah disampaikan Pak ya rencananya bahwa bagaimana nanti ke depan memberikan bayangan pada anak-anak bahwa lulusan las itu lumayan bergengsi dan bisa bekerja, bahkan dibutuhkan banyak ya Pak ya? Banyak sekali kalau Kalau misalnya tidak mau jauh-jauh merantau gitu kan, di sekitar kita ini kan banyak juga dibutuhkan. Jadi UMKM itu bengkel-bengkel kecil itu kan banyak membutuhkan tenaga las itu. Yang pastinya akan berbeda kualitasnya. Kalau dia lulusan STM dengan yang hanya sekedar belajar otodidak. Iya betul ya Pak ya. Nah, mungkin ke depan Bapak bagaimana planningnya untuk sertifikasinya itu sudah ada LSP atau bagaimana? Itu rencananya saya ini kan menunggu
rekan kerjanya Ya, dulu, makanya saya masih sendiri. Iya masih Jadi, ngejomblo dulu ya, ini Bapak ya. Jadi kalau seandainya udah rekan kerjanya ada, saya akan mungkin menanyakan dulu, saya akan menggunakan LSPP 3 kalau bisa Oke. ya. LSPP 3 untuk ajak kerjasama, biar anak-anak itu nanti mendapat sertifikat seandainya misalkan ada dia mau minat misalnya ke Jepang atau ke Korea untuk Ya. bekerja itu kan tinggal ngurus administrasi saja iya, karena iya. sertifikat itu udah digunakan Sudah. untuk ke Jepang ya. Jadi Jadi ya ke hanya sertifikasinya saja. Kalau Oke. belum punya sertifikat kan dia harus nyari sertifikat dulu. Nah, kalau nyari sertifikat itu bayar sendiri. Iya, Lumayan nanti mahal ya Pak mahal, ya sertifikasi mahal, itu iya. ya. Kalau Oke. di kampus welding itu kalau yang 1 bulan itu 10 juta. Oh. Kalau yang 3 minggu aja hampir 4 juta 3 juta tuh. Wow, nah kampus welding. loh. Ya. Sertifikat. Iya, betul sekali. Jadi lapangan pekerjaan untuk pengelasan ini tidak hanya tersedia di sekitar kita, Iya. karena di satu sisi di properti dipakai, terus di UMKM Iya. juga perabotan, ya Iya. Pak ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya sahabat Iya. teknika. Nah, satu lagi sebenarnya peluang kerja di luar negeri itu Iya, sangat paling tinggi ya. sangat dibutuhkan, terutama Jepang dan Iya, Korea. apalagi ketua komite kita sekarang Ya. ini penyalur agen Iya, betul. tenaga kerja ke Jepang dan Ke Jepang Korea dan sana Korea. ya. Nah, Tuh, mungkin makanya nanti akan lebih lancar iya, mudah-mudahan Pak kan ya. mudah-mudahan kalau anak-anaknya motivasinya tinggi mau Iya. ke sana kan difasilitasi pasti Oke, dengan dia. ya itu. betul sekali. Iya. Dan itu sudah pasti pekerjaannya, Iya, sudah pasti iya, pekerjaannya ya iya, Pak ya. pasti. Nah, mungkin pesan-pesan Bapak nih sekarang sebagai penutup kepada anak didik kita, terutama mungkin untuk rekan-rekan juga, Ya, silahkan Pak. kalau untuk anak didik ya begini, untuk meningkatkan literasinya itu literasinya. Karena apa? Teknologi pengelasan itu sekarang itu sudah semakin meningkat. Kita bisa melihat di YouTube, di TikTok itu banyak sekali. Memang teknik dasar pengelasan itu sama, Iya. tapi teknologinya itu sudah banyak berkembang. Betul Jadi kan sekali. bisa menganalisis sana, melihat di sana, terus mengamati, terus menerapkannya, yang kan begitu di Iya, TikTok iya, sana. iya. Itu untuk anak didik. Untuk rekan-rekan guru di teknik pengelasan ya ini teruslah meningkatkan kompetensi keterampilannya itu, keahliannya itu dengan melalui upskilling dan Iya. reskilling itu kan Oke, bisa ya. jadi Yang- sudah banyak disediakan program Iya, juga oleh sudah, pemerintah. iya. Oke. Itu saja. Oke, Bapak, terima kasih sekali Nggih. waktunya untuk hari ini. Tidak terasa ya. Mudah-mudahan obrolan kita sampai ke masyarakat luas, Nggih. sehingga ke depan diharapkan dengan adanya melalui program ini dengan kita mempromosikan Iya. jurusan pengelasan bisa menambah wawasan masyarakat Iya. bahwa pengelasan itu tidak hanya jurusan yang berkotor-kotornya Iya, gitu. Tapi Ya, hasilnya juga hasilnya juga. Ya, hasilnya juga Iya. itu hitungannya berapa ya? Senti iya, Pak ya? dulu punya anak didik itu. Sebelum dia tamat itu. Iya. Dia mungkin mangkel dengan saya. Iya. Setiap habis ngelas sisa sini dibuang gitu. Saya Oke. marahin, kamu itu masih berharga itu, kamu latihan untuk mengelas. Setelah tamat dia akhirnya ke Denpasar Iya. dulu cari modal. Udah 2 tahun di Denpasar punya modal, pulang bikin bengkel sendiri. Iya. Baru ngerti dia kenapa dimarahi Pak Sure elektroda segini. Kan untuk ngelas udah 20.000 harganya segini betul gitu. sekali. Jadi itu mahal sekali Iya. loh. Elektroda itu mungkin masyarakat belum tahu ya, mungkin Iya, yang tidak pernah melihat gimana? orang mengelas itu bentuknya kayak dupa, Iya, iya, betul ya itu. Pak ya. Jadi itu yang digunakan. Nah, jadi persentinya itu Iya. sangat duit ya, cuan. Itu dah anak-anak kan nggak tahu dia baru sedikit ini dibuang langsung iya, gitu, betul nggak sekali. dimanfaatkan untuk latihan. Tapi setelah dia punya bengkel dia baru tahu. Akhirnya paham. Iya, bahwa segini itu 20.000. Sudah mulai paham bahwa hitung-hitungannya itu Iya. uang. Nah, Itu dah. ya demikian ya sahabat Iya. Teknika. Mudah-mudahan saja nanti Anda yang punya putra-putri nanti Iya. bisa mempertimbangkan untuk Untuk menyekolahkan di putra-putrinya di teknik jurusan pengelasan. las. Jadi jurusan las ini prospek kedepannya itu memang sangat besar Iya. sebenarnya, dan
penghasilannya juga Ya, tidak main-main. main, ya. Oke, terima kasih sekali Ye, lagi Pak Sure sama-sama, dan ya. sahabat Teknika. Demikian obrolan pagi STEMSI kita edisi kali ini bersama Bapak Ketut Sureswarana SPD MPD selaku Kepala Program Keahlian Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam SMK Negeri 3 Singaraja. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Budayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Enjoy Here, Suara Teknika, media informasi dan edukasi.